بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di pagi hari ini dalam kegiatan tanya jawab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk semuanya dan selalu mencurahkan untuk kita semua taufik, hidayah, sadat dan rahmatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membantu kita untuk menegakkan ibadah kepadanya sebagai hamba-hambanya yang bersyukur dan selalu menghiasi kehidupannya dengan hal yang paling baik. Baik, di pagi hari ini kita akan memulai dengan pertanyaan terkait dengan masalah sholat istikharah. Ya, apabila misalnya ada yang sholat istikharah terkait dengan pernikahan, kemudian ternyata pernikahannya hanya dimudahkan dari satu pihak saja, di pihak yang lain tidak dimudahkan, apakah memang hasil istikharah hanya terkait dengan satu pihak yang melakukannya saja? Ya, jawabannya bahwa syariat sholat istikharah itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dan dia adalah syariat yang agung karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat untuk melakukan sholat istikharah di segala keadaan mereka, seperti mereka diajari sebuah surah dari Al-Quran. Itu dilakukan setelah melakukan sholat 2 rakaat, lalu dia berdoa dan membaca doa istikharah yang diajarkan. Nah, istikharah di situ minta pilihan kepada Allah. Iya. Jadi antara kalimat di dalam doa, dia sebut hajatnya, kemudian dia berkata, ya Allah, Allahumma in kana hadha al-amr, ya Allah, kalau perkara ini khairul li adalah perkara yang baik untukku, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, dalam agamaku, dalam kehidupanku dan akhir perkaraku, fayassirhu li waqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi, maka takdirkanlah perkara itu untukku, mudahkanlah bagiku, lalu berkahilah saya di dalamnya. Wa in kana hadzal amr syarran li, kalau misalnya perkara itu jelek untukku, ya, pada agamaku, kehidupanku dan akibat perkaraku, fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu ma kan, maka palingkanlah saya dari hal itu dan palingkan perkara itu dariku, dan takdirkanlah kebaikan untukku dimanapun kebaikan itu berada. Jadi itu permohonan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuknya. Jadi kalau itu yang baik baginya, Allah akan mudahkan, akan diberi kemudahan untuk semuanya. Sebab yang diminta misalnya pernikahan, maka Allah akan mudahkan kalau itu kebaikan. Ya, dan mungkin ada hal yang kurang bagus di situ, Allah pilihkan hal yang lain. Ya, dan termasuk keimanan kepada takdir, dia telah memohon kepada Allah. Kalau memang dia tidak baik, maka dia mohon kepada Allah, ditakdirkan hal yang baik yang lainnya. Maka dia tunggu saja. Insya Allah Allah akan mudahkan hal yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah seorang perempuan menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki yang salih untuk dinikahi? Jawabannya boleh saja untuk hal itu, tetapi dengan cara yang baik. Ya, yaitu melalui perantara mahramnya, apakah orang tuanya atau saudaranya atau siapa yang merupakan mahramnya atau orang yang bisa mewakilinya. Ya, karena memang itu dari kemaslahatan perempuan
untuk memilih teman hidup yang baik baginya. Ya, untuk memilih teman hidup yang baik baginya. Itu adalah perkara yang dibolehkan. Tidak ada masalah di dalam hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di sini ada yang bertanya, seorang pengusaha jasa mengundang beberapa investor untuk menaruh dananya sebagai modal kerja. Bagaimana pembagian keuntungan usaha yang syar'i? Ini namanya musyarakah atau bentuk dari syirka, dan dilihat jenis syirka mereka di dalamnya. Jadi ada kemungkinan, kalau sesuai dengan pertanyaan, ada kemungkinan mereka bersyirikat dalam hal modal saja. Dan ada kemungkinan mereka mengundang orang-orang yang memiliki modal, tapi ada juga modal dengan harta. Tapi mungkin sudah ada di perusahaan itu orang-orang yang bersyirikat dalam modal di bentuk yang lainnya. Dan hal yang seperti ini, itu tidak ada ukuran tertentu terkait dengan berapa pembagiannya, tapi sesuai dengan kesepakatan dengan apa yang merupakan sewajarnya di bidang itu. Dan penentuan pembagiannya itu dengan persentase. Misalnya ini ada 5 orang bersyirikat, masing-masing 20%. Hitungannya secara persentase, bukan hitungan dengan nilai langsung. Misalnya saya setiap bulan harus dapat keuntungan 5 juta. Nah, sebab yang seperti itu bukan konsep dari persyirikatan. Bahkan itu bisa masuk di dalam hal yang dilarang secara syar'i. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baru-baru ini beredar video seorang dai yang melakukan keburukan yang dilakukan sebelum mengenal dakwah sunnah. Namun kini beliau telah bertobat dan menebarkan dakwah yang hak. Mohon nasihat bagi para penuntut ilmu dalam kondisi yang seperti ini. Ini dari musibah ya di masa ini. Harusnya orang-orang yang berbuat kesalahan, apalagi kesalahan itu telah dia tinggalkan, dosa itu dia telah ingkari, dia telah berlepas darinya, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap saudaranya adalah menutupi aib saudara kita dan tidak menyebarkannya. Apalagi kalau disifatkan di sini dia adalah seorang dai, itu artinya dia punya suatu kedudukan di tengah umat yang baik, punya jasa di tengah umat, mengajari manusia kebaikan. Harusnya dia membantunya di dalam hal tersebut. Bahkan itu adalah kewajiban untuk membantunya. Maka ini bukan perkara yang sepele menyebarkan hal yang seperti ini. Kalau orang menyebarkan video yang lain, membiarkan aib orang itu adalah dosa, maka terhadap seorang dai yang sudah berada di atas kebenaran, mendakwakan hal yang hak, lalu dia menebarkan hal yang seperti itu, maka itu dosanya lebih besar. Ya, adalah perkara yang lebih besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan memberi hidayah kepada setiap muslim dan muslimah agar supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mendekati hal-hal yang seperti ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Beberapa waktu belakangan beredar info mengenai pola makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan jurus sehat Rasulullah. Apakah boleh menisbatkan hal ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena waktu saya membaca ke situ disebutkan anjuran menjauhi susu, menjauhi susu. Sependek pengetahuan saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka susu. Sebutkan juga anjuran makan beras merah, mengganti garam dari Himalaya yang ada di India. Apakah hal ini tidak sahih termasuk berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini tidak diragukan ya. Kalau dia katakan itu pola makan Rasulullah, terus dia sebut nama-nama, tidak boleh minum susu, garamnya pakai garam Himalaya misalnya, atau apa namanya, makannya pakai beras merah, ini artinya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia nisbatkan hal-hal kepada Nabi yang itu tidak syah di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi kalau dia berkata misalnya, yang saya pahami dari pola Nabi itu begini, maka direkomendasikan makan begini dan begini, dia tidak nisbatkan kepada Nabi, tapi dia
nisbatkan kepada apa yang dia pahami, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia katakan pola makan Rasulullah, itu seakan-akan sebuah nas dari Nabi, pasti dari Nabi. Dan perlu saya ingatkan di sini, menebarkan hal-hal yang seperti ini terkait dengan Nabi itu bukan masalah ringan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya disiapkan tempat duduknya dari api neraka. Dan Nabi SAW bersabda, "May yataqawwal alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menyampaikan ucapan dariku apa yang saya tidak ucapkan, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Jadi hal yang disandarkan kepada Nabi itu berhati-hati seorang, ya, apalagi di masa sekarang ini kebiasaan menerima pesan, dia katakan hadits Nabi, langsung dia teruskan kepada kawan-kawannya. Ini juga hati-hati, orang yang meneruskan juga bisa bersyirikat di dalam dosa kalau itu adalah hal yang tidak syah dari Nabi SAW atau hal yang dikatakan dusta terhadap Nabi SAW. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ini ada pertanyaan, benarkah tidak semua demonstrasi itu diartikan memberontak kepada terhadap pemerintah? Jadi kalau perbuatannya demonstrasi, itu ada beberapa makna memang. Ada makna yang terkait langsung dengan masalah khuruj, dia kudeta, memberontak terhadap pemerintah. Dan ada makna dikatakan dia fi'lu ahlil bugha, perbuatan orang yang melampaui batas. Perbuatan orang yang melampaui batas. Iya. Kemudian ada hal yang terkait dengan orang yang ikut di dalamnya, yang dia ikut dikatakan dalam keadaan tidak tahu atau sekedar ikut-ikutan kepada manusia. Orang-orang yang melakukannya ini juga berbeda hukumnya. Iya. Jadi kalau dia ada kaitannya dengan pemahaman, kaitannya dengan keyakinan, dia melakukan hal itu dengan keyakinan, maka itu dikatakan sebagai perbuatan orang khawarij. Tapi kalau dia melakukannya karena dunia, hanya sekedar dunia saja, maka itu dikatakan fi'lu ahlil bughat. Dan dari sudut hukum semuanya sama, diharamkan di dalam syariat. Dan dibenarkan untuk pemerintah yang menindaki orang-orang yang melakukan seperti itu. Karena itu termasuk hal yang merusak keamanan di dalam negeri. Dan semuanya dianggap perkara yang bagus di dalam agama, bahkan boleh dikatakan sebagai jihad fisabilillah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Saya sering dengar kajian salaf di Indonesia mengatakan bahwasanya kita harus taat kepada para pemimpin dan tidak boleh memberontak. Bagaimana menurut Ustadz tentang kudeta yang terjadi di Mesir? Apakah termasuk pemberontakan juga karena Presiden Mursi terpilih secara syah oleh masyarakat Mesir? Ya memang terpilih secara syah setelah terjadinya kudeta menurunkan presiden sebelumnya. Iya. Itu dari sudut hukum dikatakan pemberontakan juga. Dikatakan pemberontakan juga. Dan itu memang perbuatan orang-orang Ikhwanul Muslimin di mana-mana. Karena yang dirintis oleh Hasan al-Banna, Syed Qutb, dan siapa yang merupakan tokoh-tokoh pemikiran Ikhwanul Muslimin, itu memang mereka memberi contoh pemberontakan terhadap pemerintah. Kadang bermuka manis di depan pemerintah, tetapi mereka sudah merancang pemberontakan untuk pemerintah. Iya, dan itu ada di buku-buku, tulisan-tulisan orang-orang yang menulis tentang pergerakan Ikhwanul Muslimin dari tokoh-tokoh pergerakan mereka sendiri. Iya. Mudah-mudahan di suatu kesempatan kita akan terangkan dan memberikan data secara khusus tentang ucapan-ucapan mereka di dalam menghasut, di dalam membuat berbagai rangkaian kegiatan-kegiatan untuk melakukan pemberontakan terhadap negara-negara Islam, terhadap pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Karena itu pemikiran Ikhwanul Muslimin itu harus diingatkan akan bahayanya. Dan itu adalah sumber perbuatan-perbuatan terorisme di masa sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Apakah menalak istri dalam keadaan haid
terhitung sebagai sebuah talak. Ini masalah ada silang pendapat di tengah ulama apakah dia dihitung sebagai talak atau tidak. Ya, dan yang benarnya bahwa sepanjang dia mentalak, maka hitungannya sebagai talak, jatuh sebagai talak. Hanya saja dia keliru di dalam perbuatannya, dianggap berdosa. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ini ada yang bertanya, saya sudah 6 bulan tidak masuk bekerja sebagai honorer di salah satu perusahaan, di salah satu Pemkot di Sulawesi. Bagaimana hukumnya jika saya masih menerima upah atau gaji sedangkan saya tidak pernah masuk kerja? Ini saya nggak tahu ya peraturan terkait dengan masalah yang ditanyakan. Tapi asalnya seseorang itu mengambil upah itu berdasarkan kerja apa yang dia kerjakan. Ya kalau dia tidak bekerja kemudian tetap diberi upah, maka tidak boleh dia mengambilnya, dia kembalikan upah tersebut. Dan sekali lagi saya rincian peraturan di dalam hal ini itu ada kaitannya. Ya ada hal yang harusnya kita pastikan langsung dari pihak tempat bekerjanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Syahkah solat kita jika imam menurut saya salah dalam Al-Fatihah, tapi makmum yang terdekat dari imam tidak mengingatkan? Ini kalimat salah, saya nggak paham ya apa yang dimaksud dengan salah. Ya kalau imamnya salah di surah Al-Fatihah dalam artian dia tinggalkan sebagian ayat dari surah Al-Fatihah atau sebagian kalimat dari surah Al-Fatihah, maka itu artinya surah Al-Fatihah imam belum syah. Ya kalau tidak syah surah Al-Fatihahnya, maka dalam artinya rakaatnya itu tidak syah. Rakaatnya tidak syah. Tapi kalau kesalahan yang dimaksud kesalahan dalam tajwidnya saja, dalam sebagian penyebutan melafadzkan kalimat yang tidak mengurangi keabsahan dari pembacaan surah Al-Fatihah, maka yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Tapi kalau terkait dengan surah Al-Fatihah, memang betul apabila surah Al-Fatihahnya tidak syah, sholatnya bisa menjadi kurang. Karena Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Ini ada yang bertanya terkait dengan orang yang bekerja di salah satu lembaga ribawi, kemudian ingin meninggalkan lembaga ribawi tersebut setelah mengetahui hukumnya, tapi mendapatkan tentangan keras dari ibu dan keluarganya, bahkan ibunya mengutuknya dan dianggap sebagai anak durhaka apabila dia keluar. Maka penanya bertanya apa solusi di dalam hal tersebut. Ya jawabannya bahwa orang tua itu kita hormati, kita hargai, dan sebagai seorang ibu itu kita cintai, ada kewajiban berbakti. Tetapi harus diketahui bahwa dalam hal maksiat tidak ada ketaatan kepada makhluk. Dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk. Apabila dia sudah tahu itu riba, maka dia bersegera untuk keluar darinya. Dan insyaallah taala kalau dia memperbaiki hubungannya dengan Allah, taat kepada Allah, maka hubungannya dengan manusia termasuk dengan ibunya, Allah akan memperbaikinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar, dan dia akan diberi rezeki dari area yang tidak pernah dia sangka. Allah Subhanahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah illa abdalakallahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah, kecuali pasti Allah akan mengganti engkau dengan yang lebih baik darinya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Ini ada yang bertanya tentang jualan ayam bakar madu, tapi madunya diganti pakai kecap agar supaya harganya lebih ekonomis. Apa hukum akan hal tersebut? Ya kalau dia katakan ayam bakar madu dan orang memahami pakai madu, begitu dia ganti kecap, itu namanya menipu, tidak sesuai dengan kenyataan.
Tapi kalau dia sebut misalnya ayam bakar manis, nah, manis itu bisa pakai madu, bisa pakai kecap, nggak ada masalah. Tapi kalau dia katakan madu, ya saya sendiri kalau saya dengar ayam bakar madu, yang saya pahami artinya pakai madu. Kalau ternyata saya dapati pakai kecap, ya tentunya kita akan merasa tidak benar sebagaimana yang dipromosikan. Iya. Karena itu kaidah dalam hal yang seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi orang yang berjualan. Begitu Nabi menyentuh barang jualannya atau makanan yang dijual, ternyata basah. Ya, artinya sudah terjadi perubahan di makanan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ada apa ini pemilik makanan, kok dia seperti ini? Katanya, ya Rasul, tadi malam kena hujan. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kaidah. Kata beliau, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami umat Islam, maka dia bukan dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya.